Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya ya? Hari ini kita akan masuk lagi materi baru, yaitu kita akan mencobakan bagaimana cara menerapkan fungsi string gitu ya. Tipe data apabila data tersebut berupa string gitu. Bagaimana cara penerapannya di pemrograman Python ini gitu ya. Nah, sebelumnya juga udah dijelaskan bagaimana penerapan number ya minggu yang lalu, semoga bisa dilakukan itu ya dan berjalan gitu ya di program kalian masing-masing, dan silahkan diperhatikan materi ini karena nantinya ini juga harusnya kalian praktikumkan juga teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan juga ini nih ya. Nah, sekarang kita lihat materi ini. Nah, penggunaan string ya. Kita tahu bahwa di semester kemarin string adalah salah satu tipe data yang mana kalau kita menggunakan tipe datanya string itu adalah digunakan untuk berupa huruf gitu ya, yang digunakan berupa huruf dan kata-kata gitu ya. Kalau di bahasa C, kalau kita menggunakan huruf maka cukup menggunakan char karakter ya. Kenapa? Karena dia hanya bisa menampung satu huruf saja. Apabila kita ingin menggunakan kata-kata yang panjang gitu ya sebagai inputnya itu, maka kita butuh menggunakan tipe datanya seperti string ini gitu. Nah, sekarang bahwa tipe data string ini juga berguna dan dipakai juga di bahasa pemrograman Python teman-teman gitu ya. Nah, sekarang diperhatikan nih bagian ini nih ya. Perhatikan string, bagaimana cara penerapan string di bahasa pemrograman Python ini. Kalau kita perhatikan dari gambar ini saya mengodingnya, ngebuatnya itu adalah langsung di interpreternya, bukan di nivelnya gitu ya, yang seperti udah dijelaskan minggu lalu gitu ya. Nah, bisa langsung digunakan di sini. Nah, kenapa bisa dilihat? Karena ada ininya teman-teman ya, yang siku 3 ini. Oke. Kalau ada ininya berarti saya membuatnya itu di interpreternya ya, tempat menjalankannya dia gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkan string? Misalnya, saya buat di sini kata-kata jalan. Ingat ya teman-teman, apabila dia string maka kita membutuhkan adanya kutip di antara kata-kata tersebut ya. Nah, jalan. Nah, bahasa pemrograman Python itu udah ngerti bahwa apabila yang kita inputkan seperti ini, oh otomatis ini adalah tipe datanya itu adalah string teman-teman ya, dan dia langsung memproses saja ya, tidak perlu lagi dideklarasikan apakah ini string tipe datanya, apakah ini integer tipe datanya. Nah, nggak perlu teman-teman ya. Nah, seperti itulah Python ini. Biasanya saya buat jalan-jalan ke Surabaya, maka dia akan langsung otomatis menampilkan apa yang kita buat tadi, dan Python udah ngerti bahwa ini adalah string gitu ya. Nah, misalnya atau kita buatkan seperti ini. Teks 1 sama dengan kutip 2 jalan-jalan ke Surabaya. Bagaimana cara kita menampilkan? Berarti kita tinggal tekan print buka kurung teks 1 tutup kurung enter. Maka hasilnya juga akan sama, hasilnya akan keluar teman-teman. Oke. Nah, jika menggunakan kutip 1 ya, ini kan kita menggunakan kutip 2, ini kutip 2, ini kutip 2, kutip 1. Nah, misalnya teks 1 sama dengan jalan-jalan ke Surabaya, print teks 1. Maka akan tampil juga jalan-jalan ke Surabaya. Nah, begitu gampangnya kita menggunakan Python ini teman-teman. Jadi nggak perlu kita mengenalkan dia, mendeklarasikan dia. Nah, seperti itulah intinya ya. Nah, ini kan apabila kita menjalankan lewat interpreternya langsung teman-teman gitu ya. Nah, kita lihat yang lainnya. Misalnya kita ingin menampilkan kalimat seperti ini nih. Teks 1 sama dengan libur pada hari Jumat. Ya. Nah, teks 2 sama dengan libur pada hari Jumat. Yang membedakan dia kutipnya teman-teman ya. Satu yang double kutip, yang di bawahnya adalah kutip 1. Nah, sintak yang seperti ini akan error teman-teman. Kenapa? Karena di sini ketemu kutipnya 3 jadinya. Kutip 1, kutip 1, kutip 1, ya kan? Jadinya error. Nah, maka kalau misalnya ketemu kejadian seperti ini di kalian, kalau kalian ingin menggunakan kutip 1, maka caranya agar dia tidak error adalah teks 2 kutip 1 libur pada hari Jumat. Kutip kan ada kutip nih di sini, maka perlu adanya slash di sini teman-teman. Dikasih slash seperti ini ya. Nih ada slash kan? Nah, baru coba di print gitu ya. Print teks 1, maka teks 1 ini akan menampilkan data ini. Print teks 2 maka akan ditampilkan ini.
Nah, maka dia akan tampil nih gabung. Kenapa dia gabung, Pak? Karena di sini saya print kan langsung kayak gabungkan aja. Print buka kurung teks 1, teks 2. Maka apabila seperti ini perintahnya, teman-teman, maka akan ditampilkan hasil keduanya, teman-teman. Seperti ini. Paham ya? Nanti silakan dicobakan. Oke. Nah, kemudian jika kondisinya seperti ini. Teks 1 sama dengan kutip 2-nya 2 ini ya, kutip double-nya 2 ya. Dia berkata, koma. Nah, ya ini beratnya seperti kalimat, teman-teman ya. Hari ini cerah, ya. Nah, hal seperti ini dikatakan valid sama Python. Kenapa? Kalau misalnya kita hitung berapa ada double kutip di sini, ada 1, ada 2 di sini, ada 3, ada 4, ada 5, lebih 1, maka dia akan error, teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana cara ngakalin kalau misalnya posisinya seperti ini, Pak, dan tampilannya itu saya kepingin dia berkata kemudian ada kutipnya gitu ya, seperti orang bercakap gitu ya. Nah, caranya adalah teks 1 kutip 2 dia berkata koma. Nah, kita menggunakan slash di sini, teman-teman ya. Slash kutip hari ini cerah ditutup dengan slash lagi baru kutip 2. Maka kita print lah hasilnya, print buka kurung teks 1, maka akan tampil hasilnya seperti ini nanti ya. Dia berkata koma, ada kutip 2-nya, hari ini cerah. Nah, seperti itu kira-kira, teman-teman ya. Nah, nanti silahkan dicobakan saja. Nah, apabila kita ketemu misalnya seperti ini nih, contoh dialog percakapan gitu ya. Contoh dialog percakapan. Kalau misalnya dialog berarti kan panjang nih, ya kan? Panjang untuk kalimatnya. Nah, bagaimana cara kita membuatnya gitu ya? Misalnya seperti ini. Teks 1 sama dengan misalnya ada si Budi gitu ya. Budi titik 2, hai Ani, kamu mau kemana, kan gitu nih ya. Kemudian Ani, saya mau ke kantin, ya kan. Ada apa, kamu mau ikut, misalnya seperti ini ya, teman-teman ya. Kita bukan berbicara tentang apa yang dibahas antara kedua orang ini ya, teman-teman, tapi bagaimana logika programnya agar ini tampil gitu ya. Nah, misalnya Budi jawabnya, ya saya mau ikut. Nah, kemudian kita print teks 1, maka dia akan menampilkan semuanya, teman-teman ya. Semuanya akan ditampilkan. Nah, ini hasil tampilnya gitu ya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan seperti ini kan jatuhnya kan sebaris gitu ya. Ibaratnya satu kalimat aja nih jadinya. Kalau misalnya ada teks seperti diskusi, seperti percakapan, ini kan harusnya cakapan selanjutnya itu ditaruh di baris selanjutnya, kan seperti itu. Nah, bagaimana cara mensiasatinya agar itu tersusun rapi dia? Maka caranya adalah kita bikin lagi tadi seperti tadi, ya kan? Kemudian di setiap kalimat-kalimat tersebut kita bikinkan slash n-nya di sini, teman-teman ya. Slash n, kemudian di sini juga ada slash n gitu ya. Nah, kemudian kalau kita buat seperti ini, nah ini kan sebenarnya slash n ini adalah dari mana ini? Dari bahasa C, teman-teman ya, bahasa C. Kalau slash n adalah gunanya adalah untuk new line agar masuk ke baris selanjutnya, ke baris baru gitu ya. Nah, kalau kita buatkan seperti ini, kita print teks 1, maka tampilan seperti ini. Dia akan menampilkan baris per barisnya. Jadi akan kelihatan akan lebih rapi seperti ini apabila hanya satu baris seperti ini, seperti kalimat. Nah, oke ya teman-teman ya. Paham ya di sini? Nah, seperti itu. Nanti hal ini juga sama, prinsipnya bagaimana? Nanti dicobakan saja, teman-teman ya. Nah, ini adalah sekilas tentang string, teman-teman. Kemudian bagaimana cara kita membuat perkutipan cakapan dialog gitu ya. Dan dia panjang kalimatnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi itu kan kita buatnya kayak gini nih, teman-teman ya. Kayak gini nih, ya kan? Slash n kan agak repot juga gitu ya. Bagaimana cara agar lebih efektif lagi? Nah, caranya itu adalah bisa kita gunakan seperti ini. Misalnya teks 1 sama dengan kita bikinkan double kutip ini sampai 3. 1 2 3. Oke. Ya udah, kalau udah misalnya kejadiannya seperti itu, udah kalian ketik aja deh seperti ini, teman-teman. Apa isi cakapan itu, ya kan? Kalian bikin aja. Kemudian di kalimat terakhirnya atau di penutupnya itu kalian tutup lagi dengan double kutip 3 seperti ini. Maka kalian print lah, print teks 1, maka hasilnya akan keluar lebih rapi seperti ini. Ya, perhatikan pembeda antara ini dengan hasilnya seperti ini. Kemudian kita perbaiki lagi
ya. Mana tadi? Kita perbaiki lagi agar kalimatnya menjadi tersusun rapi berdasarkan baris seperti ini, pakai slash n. Nah, hasilnya seperti ini. Dan kemudian ada yang lebih efektif lagi, yaitu dengan menggunakan double kutip 3 seperti ini. Dan ini jauh lebih efektif lagi teman-teman ya. Jadi tampilannya lebih rapi lagi. Nah, silahkan nanti dicobakan teman-teman. Intinya apa? Kenapa saya jelaskan ini? Karena ini adalah tipe data string yang mana apabila kita gunakan maka Python itu ngerti teman-teman. Jadi bahwa ini, oh ini adalah numerik, oh ini adalah string, dan kita nggak perlu kita kenalkan, nggak perlu kita deklarasikan lagi. Intinya seperti itu teman-teman. Silahkan nanti dicobakan ya. Oke. Nah sekarang seperti ini ya. Bagaimana cara kita memanipulasi string tersebut gitu ya. Bagaimana kita menyusun kata-katanya ya. Nah sekarang perhatikan. Teks 1, misalnya kita buatkan teks 1. Teks 1 sama dengan ganteng misalnya. Misalnya loh ya. gitu ya. Kemudian A sama dengan teks 1 buka kurung siku 3 tutup kurung siku. Kemudian kita printkan A gitu ya. Paham ya sampai di sini? Misalnya teks 1 dia punya data ganteng nih. Kemudian teks 1 ini teks 1 kita ingin mencari angka atau huruf yang urutan yang ketiga dari kata-kata teks 1 ini. Yang mana teks 1 ini dia mempunyai data yaitu ganteng, gitu ya. Kita buatkan dari variabel baru lagi, gitu ya. A sama dengan teks 1 3. Maksudnya apa di sini? Dia ingin mencari kata-kata dari variabel teks 1 ini yang urutannya ketiga. Nah, seperti itulah intinya ya. Print A. Jadi di sini adalah kita menggunakan print A, gitu ya, bukan print teks 1, teman-teman, tapi print A. Kenapa? Karena yang mencari itu adalah A. Hasil dari A ini yang mau kita tampilkan, gitu loh, ya. Nah, apa hasilnya? Print A. Kita print, maka hasilnya yang keluar adalah huruf T. Kenapa T, Pak? Nah, kita hitung, teman-teman. Kan di sini perintahnya adalah A sama dengan teks 1 buka kurung siku 3. Maka perintahnya di sini adalah dia ingin mencari dari variabel teks 1 ya, yang mana data teks 1 itu adalah ganteng, kemudian dicari yang urutan ketiga. Nah, intinya seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita hitunglah dari kata-kata ganteng ini nih, ya. Urutannya ketiga. Nah, hitungannya itu bukan dimulai dari angka 1, teman-teman. Ingat, komputer itu dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Maka dihitung dari angka 0. G 0, A 1, N 2, T 3. Maka tampillah di sini huruf T, teman-teman. Ya. Kalau ada yang tadi yang bertanya, kalau 3 berarti harusnya N dong. Nah, ingat komputer mengenal angka dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, teman-teman. Oke? Paham? Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Misalnya A sama dengan teks 1 buka kurung siku 0,25 ya. Kututup kurung siku. Print A. Nah, apabila perintahnya seperti ini ya, kalau misalnya seperti ini tadi dia hanya mencari huruf urutan ketiga. Kalau seperti ini perintahnya 0,25, maka dia akan menampilkan huruf-huruf apa saja yang dimulai dari 0 sampai ke angka 5, sampai urutan kelima. Nah, maka kalau kita hitung, maka yang akan masuk semuanya adalah G0, A1, N2, T3, E4, dan N5 gitu ya. Nah, N5 0, 1, 2, 3, 4 ya. Yang ditampilkan sampai 4, teman-teman. Kenapa nggak sampai 5? Karena hitungannya itu tadi dari 0. Kalau 0 kita hitung kan, coba pakai jari kalian, hitung dari 0. 0 tuh dari jari udah 1 hitungannya, ya kan? 0, 1 udah hitungannya di jari adalah 2. Nah, 2 di jari udah hitungannya di 3 ya. Moga kalian paham ini ya, ilustrasi seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian apa tadi? 3 di jari itu hitungannya udah 4. Nah, 5 di jari itu 4 di jari itu hitungannya udah 5. Maka yang akan ditampilkan di sini adalah GANTE. Nah, seperti itu ya. Jadi akan ditampilkan berapa awal sampai akhirnya urutan keberapa, maka itu yang akan ditampilkan. Nah, kemudian
Bagaimana apabila seperti ini kondisinya? A sama dengan teks 1 titik 2, oke, titik 2 min 3 tutup kurung siku. Kemudian A sama dengan teks 1, ya kan? 2,2 min 2. Nah, ini hitungannya gimana? Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini menghitungnya itu nanti adalah kebalik gitu ya. Dia akan menghitung dari balik kalau misalnya menggunakan min gitu ya. Kalau misalnya 2,2 min 2 misalnya, itu akan dihitung adalah angka 2 dari depan, 0, 1, 2. Maka akan masuk di sini adalah n gitu ya. Kemudian akan dihitung dari terakhir min 2, maka akan dihitung dari G ini nih. G N. Dia ngitungnya dari balik kalau kita menggunakan min gitu teman-teman. Tapi kalau plus dia hitungnya dari arah maju. Tapi kalau misalnya min dia akan ngitung dari arah belakang. Gitu ya. Nah, kalau misalnya tampilan seperti ini, maka yang akan tampil di sini kalau kita hitung berdasarkan 2 dan min 2, maka yang akan tampil adalah NTE. Gitu. Ya, moga-moga kalian paham ya teman-teman ya. Kalau nggak paham silahkan langsung dikodingkan saja gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Misalnya seperti ini lagi contohnya. A sama berarti di sini teks 1 nggak kelihatan ya. Teks min 3 ini ya nggak kelihatan gitu ya. Nah, A misalnya seperti ini. Sama dengan teks 1. Buka kurung siku 0,27. Tutup kurung siku. Kalau misalnya seperti ini kalian ketemukan teman-teman, otomatis ini perintahnya sama seperti ini tadi, ya enggak? Nah, sekarang kita lihat. Kita juga bisa menambahkan variabel pas saat printnya, ya kan? Contohnya seperti ini. Print, misalnya loh ya, kutip 2, saya bikin kata-kata bapak gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kutip 2 lagi, baru koma. Saya printkan A ini. Nah, ya, jadi kalau misalnya kita buatkan seperti ini, maka dia akan ada tambahan kalimatnya. Jadi seperti ini tampilannya ya. Gitu. Ini kan contoh loh ya teman-teman. Kalian jangan saklek gitu ya. Jadi ini contoh aja. Ini sebenarnya tujuannya adalah bagaimana cara kita memanipulasi string ini, merekayasa string ini. Ternyata bisa nggak hanya untuk menampilkan teks-teks saja gitu loh. Jadi kita bisa menghitung atau membaca, oh ini urutan keberapa. Kita ingin menampilkan huruf yang keberapa dari isi dalamnya tersebut. Ini baru string teman-teman. Kita belum membahas list. List apa? List lebih mendalam lagi, dimana di sana adalah list itu adalah sebuah variabel, dimana di dalam variabel tersebut terdiri dari beberapa karakter lagi. Nah seperti itu yang kita bahas nanti. Ini silahkan dicobakan teman-teman ya. Nah kira-kira seperti itu adalah string. Nah ya, nanti dicobakan loh ya. Nah nanti saya minta loh ini tugasnya ya. Tugas kemarin harusnya saya kumpulkan. Harusnya sih jalan ya program kemarin, karena itu tugas yang minggu lalu tuh tujuannya adalah untuk memastikan apakah program kalian di laptop kalian itu udah jalan apa belum gitu ya. Biar nggak ada kesenjangan nanti takutnya ada yang tertinggal teman-teman. Ada yang udah selesai, ada yang udah bisa, ada yang belum gitu ya. Dan kalian nggak ngomong gitu ya. Nah, sekarang kita lihat materi selanjutnya. Tadi itu adalah string, nanti dicobakan ya. Mau kalian screenshot juga boleh, karena nanti saya minta buktinya nanti screenshot dari program kalian itu ya. Mau kalian ganti-ganti angkanya juga boleh kok ya. Maksudnya nanti dari string itu kan, kalau saya kan seperti tadi contohnya kata-katanya, kalian mau gunakan nama kalian juga boleh teman-teman ya. Nah seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang list ya. Apa sih ini list ya? Nah sekarang kita lihat. Kalau misalnya kalian dengar segala sesuatu dari sini ya, anggap saja itu adalah backsoundnya ya teman-teman ya. Oke, karena saya ngerekamnya ala kadarnya aja. Yang penting materi tersampaikan dengan baik ya. Nah, tapi lumayan ribut juga ya ini tetangga. Aduh, ya udah kalian dengarkan saja lah baik-baik ya. Nah, sekarang kita akan masuk tentang list. Apa ini list? Kita dapat menentukan list hanya dengan menempatkan nilai-nilai yang dipisahkan dengan koma, teman-teman. Di dalam suatu kurung siku. Jadi list ini adalah dia akan mewakili data-data yang mana di dalamnya itu terdiri dari angka-angka, nggak angka-angka aja sih, huruf juga ya, ibaratnya karakter
di mana setiap karakter tersebut dipisahkan dengan koma dan kemudian ditutup dengan kurung siku. Buka kurung siku, tutup kurung siku gitu ya. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya bisa kalian lihat seperti ini. Nih. Jika kalian ketemu hal-hal seperti ini, maka ini disebut dengan list, teman-teman. Ya, ini adalah disebut dengan list. Nah, bagaimana cara kita menerapkan list di bahasa pemrograman Python, gitu ya? Kita lihat lagi. Nah, kalau kita perhatikan dari halaman ini, dari slide ini, saya nulisnya di mana ini? Di interpreternya, di tempat program langsung jalankannya, gitu ya. Kalau kalian ingin merubah agar tersimpan dia, kalau di sini otomatis nggak kesimpan, teman-teman. Apa yang kalian buat nggak kesimpan. Nah, agar tersimpan dan kalian mempunyai datanya, ya udah kalian new file di sini, kemudian kalian simpan ya. Sudah kalian simpan, baru kalian jalankan programnya. Ya, maka nanti akan tampil seperti ini. Contohnya seperti ini, teman-teman. Bagaimana cara kita menerapkan list? Misalnya data 1 sama dengan buka kurung siku 1,3456778. Oke. Nah, data 2 sama dengan 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 8. Inilah yang disebut dengan list. Yang mana list ini terdiri dari karakter-karakter yang dipisahkan dengan koma. Kemudian di antara data tersebut ditutup dengan kurung siku. Buka kurung siku dan tutup kurung siku. Apabila kita print data 1, maka akan tampillah data 1 ini. Oke. Print data 2, maka akan tampillah data 2 ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana nih cara kita ingin memanipulasinya gitu ya. Nah, ini kan tadi ini nih. Ibaratnya ini dia nih loh, teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita ingin memanipulasi list tersebut? Nah, ingat, kita tidak hanya menampilkan list, teman-teman, tetapi data list tersebut kita juga bisa merekayasanya, bisa memanipulasinya. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Bagaimana cara kita untuk memasukkan data gitu ya. Bagaimana cara kita ingin menambahkan data? Intinya seperti itu, teman-teman. Misalnya print data 1, kita printlah data 1, maka yang akan kepanggil adalah list dari data 1. Data 2 nggak ikut-ikut loh ya, karena perintahnya nggak ada, maka data 1. Nah, bagaimana cara kita ingin menambahkan angka di dalam list data 1? Caranya adalah data 1 titik, maka di sini ada perintah baru, yaitu untuk menambahkan, yaitu append. append, append. Buka kurung biasa ya. Nah, kita inputkan angkanya berapa, memang kita inputkan. Misalnya saya 9 di sini. Tutup kurung. Kemudian saya print data 1, maka listnya akan tampil dengan tambahan angka di belakangnya 9. Jadi listnya data 1 sekarang bukan ini lagi, tetapi data barunya adalah datanya ini, listnya 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu untuk menambahkan angka, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghapusnya? Data 1 titik remove ya, kita remove. Apa yang mau kita remove? Kita ingin nge-remove dari list yang udah ada ini, yaitu angka 8. Nih, angka 8 ini. Maka saya buatkan sini buka kurung 8 tutup kurung. Oke. Print data 1, maka akan tampil data terbaru dari data 1, yaitu listnya, yaitu saat ini ya, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Paham sampai di sini? Oke. Nah, saya ingin mengganti, kalau tadi adalah menambah dan menghapus, saya ingin mengganti data di dalam list. Nah, bagaimana caranya? Oke. Data 1 ya, buka kurung 1. Saya kepingin ganti angka 3 nih misalnya. Ya, misalnya angka 3 ini nih. Ya. Dengan angka 32. Nah, maka perintahnya adalah data 1 buka kurung siku 1 tutup kurung siku sama dengan 32. Print data 1, maka yang akan tampil adalah list terbaru lagi, yaitu 1,32,45679. Ya, dia mengganti angka 3, teman-teman. Ya, kenapa urutannya itu kayaknya urutan nomor 2, Pak? Ingat, ini menghitungnya itu kayak gini. 0, 1, 2, 3. Mulai dari 0, teman-teman. Makanya yang akan diganti adalah angka nomor 3. Angka 3, gitu ya. Nah, seperti itu. Paham sampai di sini? Nah, paham ya. Menampilkan data ke N atau data tertentu.
Ya, ini sama seperti string tadi. Bagaimana cara kita ingin menampilkan sebagian data? Caranya adalah print buka kurung data 1 ya. Buka kurung siku 0.25. Maka dia akan menampilkan deretan karakter dari urutan 0 sampai ke 5. Maka yang akan tampil adalah 1, 3, 2, 4, 5, dan 6. Oke, paham ya? Nah, sekarang bagaimana cara ingin menampilkan data seperti ini nih jika perintahnya seperti ini. Data 1 buka kurung-kurung awal 3.26. Yang berarti yang akan ditampilkan di sini itu adalah yang akan ditampilkan dimulai dari urutan ketiga. Nah, gitu ya. Urutan ketiga. 1, 2, 3. Nah, urutan ketiga. Maka yang akan tampil itu adalah 5, 6, dan 7 gitu teman-teman. Kan yang tampilkan 5, 6, dan 7. Batasnya sampai 6 nih. Kalau kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka akan tampil 5, 6, 7. Nah ya, kalau agak ribet ini ulasannya, silahkan kalian cobakan aja nanti ya. Nanti biar paham sendiri kalian di codingannya. Oke. Print data 1. Misalnya seperti ini. 0 titik 2 min 3. Ingat, kalau misalnya pakai min 3 maka dia ngitungnya dari belakang teman-teman ya. Kalau 0, nah berarti angka 1, deretan angka 1 sampai batas min 3. Berarti yang akan dihitung itu adalah 1, 2, 0 ya, 1. Hitungnya gini-gini loh ya, gini-gini loh ya teman-teman ya. Nih, misalnya gini nih ya. 3. 1, ngikut lagi dia. Gini deh. Nah, 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Maka yang akan tampil di sini adalah 1, 3, 2, 4, dan angka 5. Semoga kalian paham. Nanti silahkan dicobakan. Ya, boleh kalian menggunakan langsung pakai interpreternya, berarti kalian wajib men-screenshotnya karena nanti akan hilang kalau di sini. Boleh kalian langsung simpan saja dia. Codingannya di new file, kemudian codingannya ini dibuat, baru disimpan, dijalankan. Ya, akan tampil nanti interpreternya teman-teman. Nah, kalau kayak gitu data kalian tersimpan gitu. Kita lanjut lagi, contoh selanjutnya misalnya seperti apa. Nah, ini adalah perintah-perintahnya yang bisa kita gunakan teman-teman. Bagaimana nanti di data list ini dengan perintah-perintah ini seperti apa tampilnya. Data 2 ini dengan perintah-perintah seperti ini seperti apa nanti yang tampil. Nanti silahkan dicobakan. Nah, bagaimana penggunaan nanti len, apa ini len? Ya, nanti dicobakan. Nah, kita lanjut aja nih. Ya. Saya seperti ini nih. Data baru nih. Data 1. Listnya ada angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data 2, 11 nih seperti data awal tadi, ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggabungkan kedua list tersebut, ya? Kita gabungkan nih, teman-teman. Caranya adalah print buka kurung data 1 tambah data 2. Maka akan tampillah, digabungkanlah kedua list tersebut menjadi satu list baru, ya. Data 1, 2, 3, 4 digabungkan menjadi list baru, ya. Kemudian bagaimana cara kita menjadikan list di dalam list. Jadi ibarat penggabungan tersebut dia masih dalam list yang berbeda. Ini list teks 1, ini list teks 2, tetapi di dalam satu list gitu ya. Nah, caranya itu adalah seperti ini. Kalau kalian buat seperti ini, maka dia akan error. Tapi perintahnya seperti ini, print data 1, kalau tadi kita jumlah pakai tambah ya, kalau ini kita buat koma data 2. Oke, maka dia akan menampilkan kedua listnya di dalam satu list gitu. Ya, paham ya? Nah, agar dia menjadi sebuah variabel baru gitu ya. Siapa tahu kita ingin menjadikan ini data baru nih teman-teman untuk kita proses. Maka kita perlu untuk membuatkan variabelnya dari list tersebut ya. Nah, saya buatkanlah X gitu ya. X sama dengan data 1, data 2. Maka print X, otomatis X adalah variabel baru untuk list ini. Kalau kalian buat seperti ini aja, ya nggak ada. Ini kan baru hasilnya aja, tapi kan kita belum kita jadikan ini, data ini akan diproses untuk diwakilkan dengan variabel baru. Kan nggak. Kalau kayak gini, maka datanya kita cukup panggil X saja. Oke. Nah, misalnya X gitu ya.
Nah, sekarang kan kita udah bahas tentang X nih, bukan lagi tentang data 1, data 2, tapi tentang X, yang mana X ini datanya dia, gitu ya. Nah, print buka kurung X. Nah, kurung siku 0, kemudian kurung siku 3, tutup kurung. Ya, apa yang akan tampil di sini? Maka yang akan tampil di sini ini hitungan seperti ini. Apabila list di dalam list, gitu ya. Ini kan di dalam kurungan ini ada dua list nih. Dia ngitungnya adalah ini adalah list ke 0, ini adalah list ke 1, teman-teman. Gitu ya. Ini adalah list ke 0, ini adalah list ke 1. Kalau ada list lagi ada list 3, list 4 gitu. Ya. Nah, dia ingin menampilkan list ke 0. Tapi angka yang dia tampilkan adalah angka urutan ketiga, gitu ya. Maka yang akan tampil di sini adalah angka 4. Hitungannya adalah 1 2 3. Gini loh, 1 2 3. Oke. 1 2 3. Maka yang akan tampil adalah 4. Oke. Misalnya kita print lagi, print X buka kurung 1 min 2. Buka kurung siku min 2. Maka kalau perintahnya seperti ini, yang akan dicarinya adalah list ke 1. Bukan list yang ini 1 ya, ini adalah list ke 0. List 1. Dia ingin mencari angka min 2, otomatis dia akan mencari dari belakang, teman-teman ya. Nah, dari belakang min 2. Nah, kalau tadi hitungnya gini-gini, kalau ini dia hitung dari belakang kayak gini. Maka kalau min 2 seperti ini, yang akan tampil adalah angka 66, teman-teman. Gitu ya. Paham ya? Itu dicobakan. Kita lanjut lagi bagaimana cara kita memanipulasi data selanjutnya ya. Ini kita print lagi, print X tadi ya. Print X. Print X ini datanya. Kita manipulasi lagi. X sama dengan buka kurung siku 1. Maka kalau perintah seperti ini, maka dia akan menampilkan list ini aja. Oke, karena ini adalah list 0, ini ada list 1. Nah, kemudian print 0 3, maka akan tampil seperti ini ya. Nah, kemudian apabila perintah seperti ini, tampilnya seperti ini. Oh, enggak gitu ya. Maksudnya adalah X jika kita tampilkan seperti ini ya. X buka kurung siku 1. Ini mirip seperti tadi. Kemudian buka kurung siku min 4. Yang akan dicari adalah list yang pertama, kemudian datanya yang dicari dari list pertama itu. Min keempat, maka 1 2 3 4. Nomor 4 lah yang akan ditampilkan. Ya. Jadi hitungannya kalau misalnya dia pakai min 4, maka hitungannya agak berbeda dengan kalau misalnya dia runut maju, teman-teman. Ya, kalau runut maju dia hitungannya gini ya, karena ada 0. Tapi kalau ke belakang enggak ada nolnya kan di belakang kalau misalnya seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, misalnya apabila kondisinya seperti ini, X perintahnya seperti ini, teman-teman. X buka kurung siku 0, tutup kurung siku, kemudian buka kurung siku 1, tutup kurung siku 1, gitu ya. Ini maksudnya apa? Ya, dari sini kalau misalnya seperti ini berarti dia ingin mencari list yang ke 0. Yang ke 0 itu listnya mana? Yang ini, teman-teman, ya. Kemudian dia ingin mencari angka ke urutan 1 gitu. Ya. Kalau kita urut 1 berarti gini nih, 1. Ya, berarti angka 1 ke 2. Berarti angka 2 lah yang diproses. Dia ingin mengganti menjadi angka 20. Angka 2 ini nih. Ya, menjadi 20. Ya. Print X. Ya, maka akan tampillah list baru di mana akan ada pergantian angka di sini. Yang mana tadi angka 2 di sini menjadi 20, teman-teman. Oke, paham ya? Nah, ya, akan semakin rumit kesininya gitu ya. Tapi kalau kalian paham pasti akan gampang. Nah, kemudian apabila ada perintah seperti ini, X buka kurung siku 1, kemudian buka kurung siku min 5. Nah, sama dengan 560. Artinya apa? Dia mencari list urutan ke 1, kemudian datanya yang dimulai dari min 5, berarti hitungannya dari belakang. Gitu ya. Dan dia ingin merubah menjadi nilainya itu 560. Nah, berarti dia ingin mencari data ini dong, data list yang terakhir ini dong, ke 1 dong. Tapi hitungannya dari min 5, berarti dari belakang. Berarti hitungannya adalah 1 2 3 4 5. Ya. Berarti dia ingin merubah angka kelima, yaitu angkanya 33 nih menjadi 560 ya.
Nah, seperti itu konsepnya. Kita print X, maka akan tampil list baru di mana di sini sudah ada perubahan angka, yaitu angka 33 berubah menjadi 560. Nah, seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Nanti silahkan dicobakan saja nanti di sini ya teman-teman. Nah, nanti di sini dilihat bagaimana cara dia melakukan penambahan data, menghapus data, gitu ya. Nih, bagaimana cara menambahkan, menghapuskan. Nanti silahkan dicobakan list ini, gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya lanjutan dari string tadi ya. Karena tadi di string kita bisa melakukan manipulasi data. Apabila datanya list seperti apa? Nah, datanya lebih rumit lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Nanti silakan dicobakan. Nah, contohnya ini terakhir seperti ini. Misalnya kita punya data Y sama dengan datanya ini. Z sama dengan Y. Nah, gitu ya. Z sama dengan Y. Nah, Y sama dengan datanya yaitu 6, 7, 8, 9. Z sama dengan Y. Otomatis data Z sama dengan data Y gitu ya. Nah, print Z. Maka akan tampil adalah data ini 6, 7, 8, 9. Kita print Y, maka datanya ya sama 6, 7, 8, 9 karena panduan dari data Z itu dari data Y gitu ya. Nah, sekarang dari data Z tersebut bagaimana cara kita ingin merubah? Z buka kurung siku 2 sama dengan 20. Otomatis yang akan dirubahnya itu adalah urutan kedua, hitungannya yaitu 1, 2. Berarti angka 8 yang mau dirubah nih. Ya, kita print Z maka akan berubah menjadi seperti ini. Angkanya 6, 7, 20 dan 9. Oke. Kemudian kita print nih data Y. Oh, ternyata data Y pas kita print dia ngikut berubah juga, teman-teman, gitu ya. Dia ikut berubah juga. Ya. Y 6, 7, 20 dan 9. Nah, sekarang caranya bagaimana data Y itu nggak ikut berubah. Cukup data Z-nya aja yang kita rubah, tapi data Y tetap data awalnya. Caranya adalah perintahnya seperti ini. Z sama dengan Y, buka kurung siku, titik 2 tutup kurung siku. Oke, kita print lah keduanya data tersebut ini. Ini agar apa? Agar data Y nggak ngikut dengan perubahan data dari data Z. Gitu ya. Nah, print Z, dan, data Y, variabel Y. Kalau kita print, maka akan tampillah seperti ini. Jadi data Y aja, data Z aja yang udah berubah tadi. Jadi nggak ngikut data Y ke data Z, gitu ya. Kalau perintah seperti ini, gitu. Nah, kalau kita tampilkan, tampillah dia tampilannya seperti ini, teman-teman, gitu ya. Jadi dia nggak akan ngikut berubah data Y-nya apabila data Z-nya dirubah, gitu, teman-teman ya. Paham sampai di sini? Paham, semoga aja paham. Silahkan dicobakan ini, teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita memanipulasi data string dan data list gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Nanti silakan kalian cobakan gitu ya. Kemudian silakan kalian screenshotkan dia. Ya. Kan kemarin kayak gitu juga data kemarin, ya kan? Tugas kemarin kan saya bikin tentang number, kan itu dikit. Nah, tugas yang kemarin itu ya, itu dibuatkannya di dalam bentuk laporan aja, teman-teman ya. Ya, ini bikin aja judulnya number gitu ya. Nih hasil screenshot yang udah saya bikin dari program saya gitu ya. Kemudian kan ini ada materi baru nih, ada string dan list. Kemudian mungkin yang keduanya adalah string. Nah, string tersebut di situ yang kalian manipulasi tadi kan datanya kan sederhana. Coba kalian manipulasi data nama kalian, teman-teman. Nama kalian, nama lengkap kalian ya. Kemudian kalian manipulasi bagaimana hasilnya, seperti apa, sejauh mana kalian bisa mengembangkannya gitu. Kemudian data list ini boleh kalian menggunakan angka terserah kalian. Panduannya ada di sini ya. Nah, hasil tersebut di screenshot aja ya, ditampilkan dalam bentuk gambar-gambar berupa hasilnya itu gitu. Dibuat di dalam laporan. Jadi ada 3 loh ya. Minggu kemarin kan ada tuh 1. Jadi nggak saya kumpulkan di minggu ini gitu ya. Biar sekalian sama yang ini aja ya, nanggung tugasnya. Jadi ada 3, ada number, ada list dan ada number, ada string dan list gitu ya. Number boleh angka terserah, kemudian kalian manipulasi berdasarkan slide ini, boleh kalian niru ini, boleh angkanya dirubah aja ya. Jangan sama juga dengan angka seperti ini gitu ya, angkanya dirubah terus kalian niru dan berdasarkan perintah-perintah yang ada ini boleh ya, tapi angkanya dirubah. Kemudian untuk string gunakan nama lengkap kalian. Oke.
nama lengkap kalian. Kemudian untuk list boleh menggunakan angka-angka terserah kalian, mau mengasumsikan angka berapa aja. Di screenshotkan aja, nanti dalam bentuk laporan aja ya teman-teman ya. Jadi ada 3 nanti di dalam laporan itu ya, nggak perlu nanti bikin kayak makalah, nggak perlu ya. Jadi yaudah, cover awalnya, kemudian di dalamnya langsung ada data, ini tentang number, ini tentang string, ini tentang list gitu ya, dari apa yang udah kalian kembangkan, apa yang udah bisa kalian manipulasi berdasarkan selek-selek yang udah saya jelaskan ini ya. Nanti saya nerima itu ya, saya kumpulkan minggu depannya 3 ini teman-teman ya. Bentuknya bentuk laporan file PDF teman-teman, jangan sampai salah ya. Formatnya apa? Formatnya kelas npm nama titik PDF ya. Jadi saya minta laporan tugas-tugas kalian ini formatnya PDF teman-teman, bukan format Word gitu ya. Karena kalau PDF lebih ringan dan tidak lagi bisa dirubah-rubah. Jadi saya tinggal ngelihat gitu loh ya. Paham ya teman-teman? Nah itu akan jadi tugas. Jadi tugas minggu kemarin itu nggak saya kumpulkan sekarang, saya kumpulkan minggu besok sekalian dengan tugas ini gitu. Oke, paham ya? Jadi itu tugasnya. Semoga kalian paham. Silahkan nanti dikerjakan.